Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ucu Koswara. Kali ini saya masih tetap akan menjelaskan mengenai kalkulus 2, yaitu materinya tentang integral trigonometri atau beberapa jenis integral trigonometri. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Aktifkan pula tombol notifikasinya agar saya lebih bersemangat untuk membuat video-video pembelajaran selanjutnya. Baik, kita langsung saja. Baik, materi yang akan kita bahas kali ini mengenai 5 jenis integral trigonometri yang sering muncul ya. Sebetulnya ada banyak, akan tetapi sesuai dengan materi yang akan kita bahas ya, kita akan hanya menjelaskan 5 jenis integral trigonometri seperti di bawah ini ya. Yang pertama integral, di sini yang jenis yang pertama ada dua ya, integral sinus pangkat n dx dan integral cosinus pangkat n dx. Kemudian ini yang kedua ya. Kemudian yang ketiga ada dua jenis. Kemudian yang keempat ada dua jenis, ada dua bentuk ya. Jenis yang kelima ada tiga bentuk. Namun sebelum itu ingat pula tentang identitas trigonometri ya. Di sini kita ingat tentang sinus kuadrat x tambah kosinus kuadrat x sama dengan 1, kemudian sekant kuadrat x sama dengan 1 ditambah tangen kuadrat x. Di samping nanti ada beberapa rumus-rumus trigonometri yang memang perlu kita ketahui juga. Baik, untuk jenis yang pertama kita mulai saja. Jenis yang pertama ini memiliki dua bentuk. Ini bentuk yang pertama yaitu integral sinus pangkat n x dx. Kemudian bentuk yang kedua adalah integral cosinus pangkat n x dx ya. Untuk n ya ada beberapa kemungkinan ya. Yang pertama jika n-nya itu bilangan bulat positif ya. Bilangan bulat positif, saya tulis saja seperti ini. Kemudian n pula bilangan ganjil ya. Nah, jadi n ini jika n ini bilangan bulat positif dan juga dia bilangan ganjil, maka kita kemudian akan menggunakan kesamaan ini ya. Kesamaan trigonometri yang pertama ini yaitu sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. Yang kita cari adalah sinus x-nya atau sinus kuadrat x-nya atau kosinus kuadrat x-nya di sini. Baik, supaya kita langsung saja dengan contoh ya. Jadi contoh saya ambilkan di sini, contohnya adalah jika n-nya yang ganjil ya. Berapakah integral misalkan sinus pangkat 5 x dx. Nah, kita lihat di sini untuk n-nya dia adalah ganjil. Nah, seperti itu saja ya. Dia ganjil, kemudian dia juga bilangan bulat positif di sini ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Maka kita harus keluarkan dia supaya pangkatnya itu adalah genap ya. Jadi saya tulis di sini, saya keluarkan 1 sinus pangkat 4x dikali sinus x dx. Oke, jadi supaya dia menjadi genap. Nah, setelah itu bagaimana? Nah, setelah itu kita pangkatkan supaya menjadi pangkat 2 ya. Jadi integral sinus kuadrat x dikuadratkan dikali sinus x dx. Nah, kenapa dipangkatkan 2 supaya pangkat 2? Karena kita akan merujuk kepada identitas ini ya, bahwa sinus kuadrat x itu sama dengan 1 dikurangi kosinus kuadrat x, sehingga nanti kita bisa ubah menjadi seperti ini. Oke, selanjutnya ya kita langsung ubah saja, berarti 1 kurang kosinus kuadrat x pangkat 2 dikali sin x dx. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita selesaikan di sini. Pangkat 2-nya berarti di sini kita dapatkan 1 dikurangi 2 kosinus kuadrat x ya, kemudian ditambah kosinus pangkat 4x lalu dikali sin x dx. Oke, nah di sini ada dua faktor. Yang pertama yang dalam kurung ini, yang kedua adalah sin x dx ini.
Nah, sebetulnya dari sini kita bisa menggunakan proses pemisalan cosnya ya. Jadi saya akan jelaskan dua kali di sini. Yang pertama dengan menggunakan pemisalan ya, kita misalkan yang ada di faktor pertama ini cos ya, berarti katakanlah U saja. U itu sama dengan cos X ya. U adalah cos X, berarti DU nya adalah ya, turunan dari cos adalah min sin X dx ya. Nah, kita lihat di sini kita memerlukannya sin X dx, berarti kita buat min DU nya sama dengan sin X dx. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah itu kita tinggal mensubstitusikannya ya. Di sini tidak cukup ya, saya pindah sini saja ya, pindah ke sini. Oke, kita tulis ulang integral ini menjadi 1 dikurang 2u kuadrat ya, karena u nya adalah cos X, lalu ditambah u pangkat 4 ditambah u pangkat 4. Di sini kita lihat sin X dx ini adalah min du ya. Jadi kita ubah sin X dx ini adalah, saya simpan minnya di belakang, di depan ya, min du. Nah, setelah ini kita integralkan seperti biasa ya, sambil dikalikan ya, min 1 plus 2u kuadrat min u pangkat 4, atau saya tulis saja berarti integral 1 itu berarti u ya, min u, lalu ditambah karena ini dikali 2/3 dari u pangkat 3, lalu ini kali min ya, jadi 1/5 u pangkat 5 tambah c ya. Selanjutnya kita ganti u nya kembali dengan cosinus X, sehingga menjadi min cosinus X ditambah 2/3 cosinus pangkat 3x dikurang 1/5 cosinus pangkat 5 X ditambah C. Nah, saya kira seperti ini jawabannya yang kita dapat ya. Jadi sekali lagi, kalau pangkatnya itu adalah ganjil, maka kita usahakan ya bentuknya menjadi genap terlebih dahulu, kemudian disisakan nanti menjadi 2 faktor seperti ini. Kemudian kita ubah pangkat genapnya dengan menggunakan identitas trigonometrinya. Ya, kalau misalkan di sini sin berarti ambil sin kuadrat, kalau cos berarti ambil cos kuadratnya. Ya, seperti itu. Kemudian pemisalan kesannya seperti biasa. Atau jika Anda sudah menguasai integral, bisa kita langsung secara khusus ya. Andai saja saya potong dari sini ya, saya potong. Nah, di sini kita lihat integral 1 kurang 2 cos kuadrat X ditambah cos pangkat 4x sin X dx, maka kita bisa rubah ya. Ini cara keduanya ya. Integral saya tulis 1 kurang 2 cosinus kuadrat X ditambah cosinus pangkat 4x d cos X ya, d dari cos X ya, turunan dari cos X min sin, berarti tinggal menambah min seperti itu. Ini sebetulnya sama saja dengan ini ya, ada pemisalan, hanya ini menggunakan pemisalan ya. Kalau ini kita langsung tidak menggunakan pemisalan, tetapi diturunkan terhadap cos X nya. Jadi langsung saja berarti min cos X ya, jawabannya berarti tambah, berarti ini 2/3 ya, 2/3 cos pangkat 3x karena terhadap d cos X ini, kemudian dikurangi 1/5 ya, 1/5 cos pangkat 5x ditambah c. Nah, jawabannya sama-sama saja ya, seperti itu. Cuma kalau ini kita menggunakan, yang belum paham mungkin kita gunakan pemisalan saja seperti yang saya paparkan sebelumnya ini ya. Kemudian kita ubah menjadi seperti ini. Tapi kalau yang sudah paham dari sini bisa langsung seperti ini. Baik, itu adalah contoh yang pertama jika n-nya adalah bilangan bulat positif dan dia ganjil ya. Kemudian yang kedua ya, jika n-nya yang genap ya. Saya hapus dulu. Oke, yang kedua, jika seperti ini saja lah. Jika si n-nya ini adalah genap, bilangan genap ya, ini genap.
Kalau sin atau cos pun silahkan yang mana saja, berarti yang ini genap. Bagaimana caranya? Nah, jika ini genap, maka kita menggunakan rumus setengah sudut ya. Rumus setengah sudut ya, kira-kira seperti ini. Sinus kuadrat X itu sama dengan 1 kurang cos 2X dibagi 2 ya. Atau kalau cosnya, cosinus kuadrat X sama dengan 1 ditambah cos 2X dibagi 2. Nah, sesuaikan saja, kita menggunakan yang ini ataupun yang ini sesuai dengan soalnya yang diperlukan ya, seperti itu. Nah, dari mana rumus setengah sudut ini? Silahkan cari ya. Bagaimana membuktikan bahwa cosinus kuadrat X ini sama dengan ini, kemudian sinus kuadrat X itu sama dengan ini, kemudian cosinus kuadrat X itu sama dengan ini ya. Contoh ya, contoh berapakah integral berapa ya, sin kuadrat X dx ya. Nah, contoh ini kita lihat bahwa pangkatnya adalah genap ya. Kalau genap berarti kita langsung saja ubah soal ini menjadi integral, karena ini sin kuadrat berarti gunakan yang ini, 1 kurang cos 2x dibagi 2 ya. Atau boleh juga dx ya, atau boleh juga kita simpan setengah, berarti ya integral bukan setengah ya, soalnya depan saja, berarti integral setengah dikurangi setengah cosinus 2x dx. Nah, kalau sudah seperti ini kan bisa langsung saja kita integralkan. Ini kita dapat setengah x, lalu ini kita dapat setengah kali integral ya. Silahkan pelajari lagi bagaimana cara mengintegralkan seperti ini ya. Kita bisa langsung, jadi ini setengah, berarti ini kan 2, berarti setengah lagi, setengah sin 2x ya, seperti itu, tambah c, atau secara sederhana setengah x dikurangi 1/4 sinus 2x ditambah c, seperti itu ya. Nah, lalu contoh yang kedua, misalnya contoh yang kedua jika genap ya, integral sinus pangkat 4x dx. Nah, ini juga sama, saya kira ini pangkat 4 tuh genap ya, berarti kita menggunakan ini ya. Tetapi di sini pangkat 4, nah usahakan supaya menjadi pangkat 2 begitu ya. Jadi tinggal kita olah saja, berarti ini sin kuadrat x lalu dipangkatkan 2 seperti itu ya, dx. Nah, setelah itu ya sin kuadrat x nya kita gunakan lagi yang ini, 1 kurang cos 2x dibagi 2 lalu dikuadratkan ya. Kemudian setelah itu ya kita pangkatkan, berarti ini kita dapat integral 1 kurang 2 cos 2x lalu ditambah cos kuadrat 2x ya. Lalu ini dibagi dengan pangkat 2 4 ya, seperti itu dx. Nah, kemudian ini saja ya supaya ini. Nah, kemudian ini kita sederhanakan lah. Jadi nanti kita dapat ini 1/4 lalu dikurangi 2/4 itu kan setengah ya, setengah cosinus 2x. Nah, tapi di sini masih ada pangkat 2 atau kuadrat ya. Berarti kita pisahkan saja, karena ini harus diproses kembali begitu kan. Saya pisahkan saja ini sampai sini dx, lalu ditambah yang ini berarti 1/4 ya. Boleh saya tulisnya seperti ini, 1/4 integral cosinus kuadrat 2x dx ya. Nah, jadi terpisah menjadi ini ya, sehingga yang ini sebetulnya sudah bisa diselesaikan. Ini kita dapatkan 1/4x, lalu yang ini adalah setengah, berarti 1/4 sin 2x. Nah, kemudian yang ini 1/4. Nah, integral ini kita ubah lagi menjadi seperti ini ya. Ini cos kuadrat x itu kita dapat 1 tambah cos 2x bagi 2. Berarti kalau cos kuadrat 2x ya, kita dapatkan integralnya.
kita dapatkan berarti integral 1 ditambah cos dari 2x kali 2x 4 dari 4x ya, dari 4, karena kalau cos kuadrat x itu jadi 2x, berarti cos 2x jadi 4x dibagi 2. Nah seperti itu ya. Nah dx ya. Nah setelah itu bagaimana ya, kita tinggal mengintegralkan yang ini ya, kita simpan di sini saja. Kita dapat ini 1/4 x dikurang 1/4 sinus 2x, kemudian ini 1/4 kita kalikan, berarti ini setengah ya, setengah x ya, berarti 1/4 kali setengah berarti 1/8 x ditambah 1/8 x, yang ini berarti setengah, berarti setengah kali 1/4 ya, 1/8 kali 4 berarti kali 1/4 di 1/32 ya, tambah 1/32 sin 4x tambah c ya, seperti itu. Di sini kita bisa jumlahkan yang ini, jika ditambah ini kita dapatkan 3/8 x, yang ini berarti kurangi 1/4 sin 2x lalu ditambah 1/32 sin 4x ditambah c ya. Saya kira seperti itu jawabannya. Baik, selanjutnya untuk jenis yang kedua yaitu integral sinus pangkat mx dikali cosinus pangkat nx ya, di sini kurang x-nya dx ya. Untuk jenis yang kedua ini kita lihat, untuk jenis yang kedua ini kita lihat syaratnya itu jika m atau n itu ganjil. Jika m atau n ganjil dan dia positif, maka kita bisa mengeluarkan sinus x atau cosinus x-nya ya. Seperti biasa kita keluarkan dengan menggunakan identitas trigonometri yang tadi ya, dengan sin kuadrat x ditambah cosinus kuadrat x sama dengan 1. Jadi kita lihat, pilih saja atau lihat saja apakah m yang ganjil atau n yang ganjil. Jika m yang ganjil dan n-nya terserah begitu ya, bebas. Kemudian n yang ganjil atau m-nya terserah, bebas, yaitu untuk yang pertama. Kita lihat langsung saja kita ke contoh. Saya kira contohnya integral sinus pangkat 3x kemudian di sini kali cosinus pangkat min 4x dx. Nah kita lihat untuk yang ini ya, jadi yang ganjilnya itu yang m, ini ganjil. Nah, kita tidak perlu melihat yang n-nya kalau misalkan yang ini ganjil. Kalaupun ini n-nya genap tidak jadi masalah, dan bilangan positif atau negatif pun tidak jadi masalah ya, seperti itu. Nah dari sini maka kita seperti biasa untuk mengeluarkan yang ganjil ya. Jadi integral sama dengan integral kita buat dia menjadi genap seperti itu, kemudian dikali cosinus pangkat min 4x lalu sinus pangkat sinus x dx ya, karena kita keluarkan 1 sinusnya. Nah kemudian setelah itu kita gunakan identitas trigonometri. Untuk sinus kuadrat x ini kita bisa ubah menjadi 1 kurangi cos kuadrat x lalu dikali cos pangkat min 4x lalu sin x dx. Ini kita dua faktor ini kita bisa kalikan supaya lebih sederhana. Kita dapatkan cos pangkat min 4x ya, karena ini dikali 1 kemudian dikurangi ini cos pangkat min 2 ya, cos pangkat min 2x lalu dikali sinus x dx. Nah setelah itu seperti biasa kita bisa menggunakan d cos x, atau kita misalkan saja supaya lebih ini ya, kita misalkan u nya itu adalah cosinus x ya, seperti itu. Kemudian turunannya jelas min sin x dx, karena ini adalah sin x, kita keluarkan min du nya sama dengan sin x dx. Kemudian kita ubah ya, berarti ini adalah u pangkat min 4
dikurangi U pangkat min 2 DU ya. Berarti karena min DU berarti minnya saya simpan di sini saja. Oke, setelah itu kita integralkan saja. Berarti saya simpan minnya dulu situ ya supaya ini. Berarti ini kita dapat 1 per min 3 ya. 1 per min 3U pangkat min 3 kemudian dikurangi 1 per min 1U pangkat min 1 ya ditambah C. Atau kita sederhanakan lagi, kita dapatkan di sini plus berarti ya 1 per 3 U pangkat min 3 ya, di ini plus berarti min dikurangi 1 per 1 berarti U pangkat min 1 ditambah C. Lalu kita ganti lagi U nya dengan menggunakan cos ini, berarti dapatkan 1 per 3 cos pangkat min 3x dikurangi cos pangkat min 1x ditambah C. Atau kita bisa sampai sini udah benar sebetulnya, atau kita mau lebih disederhanakan lagi, berarti karena ini pangkat min 3 boleh saya tulis seperti ini ya, 1 per cos pangkat min 3 pangkat 3x kemudian dikurangi 1 per cos x ditambah C. Atau 1 per cosinus itu kan sekan, berarti 1 per 3 sekan pangkat 3x dikurangi sekan x ditambah C. Baik, saya kira itu jawabannya ya. Jadi sekali lagi kita lihat dulu mana yang ganjil pangkatnya, apakah M atau N, kemudian yang ganjil itu nanti kita keluarkan. Bagaimana kalau ganjil, bagaimana yang kedua ya? Yang kedua saya hapus dulu. Yang kedua jika tidak demikian, jika M atau M dan N nya yang genap ya, jika M dan N nya yang genap. Nah, jika M dan N yang genap, kita gunakan lagi, kita gunakan rumus setengah sudut. Nah, setengah sudut yang tadi ya, jika sin kuadrat X itu berarti kan 1 dikurangi cos 2X per 2, atau kalau cos kuadrat X berarti 1 ditambah cos 2x per 2. Nah, kita gunakan ini. Contohnya adalah tentukan integral sin kuadrat x cos pangkat 4x dx. Ya, kita lihat untuk soal yang ini M nya genap dan N nya juga genap. Oke. Nah, jika demikian berarti kita ganti, ubah menjadi seperti ini ya, setengah sudut tadi, berarti ini sudah setengah sudut, boleh kita tulis 1 kurang cos 2x per 2 lalu dikali untuk yang cos pangkat 4 nya berarti kan cos pangkat 2x dikuadratkan ya, atau 1 saya langsung ubah saja tambah cos 2x per 2 ini sebagai cos kuadrat x nya, karena pangkat 4 berarti dipangkatkan lagi 2 dx. Oke, nah setelah itu ya kita bisa selesaikan, bisa sederhanakan dulu ya supaya lebih mudah. Berarti kita dapatkan ini setengah kurang setengah cos 2x lalu dikali dengan setengah tambah setengah cos 2x dikuadratkan. Kita selesaikan dulu karena ini masih kuadrat. Setengah kurang setengah cos 2x, yang ini kita dapatkan berarti 1/4 ditambah setengah cos 2x lalu ditambah setengah kali setengah 1/4 cosinus kuadrat 2x dx. Dan selanjutnya kita kalikan dengan yang ini ya, kita dapatkan ini setengah kali 1/4 berarti 1/8 lalu ditambah setengah kali setengah 1/4 cosinus 2x lalu setengah kali 1/4 1/8
kosinus kuadrat 2x, kemudian yang ini sekarang dikurangi 1/8 ya, 1/8 kosinus 2x, lalu ini kita kurangi lagi setengah kali setengah, berarti 1/4 kosinus kuadrat 2x, lalu ini kali ini ya, min setengah berarti min 1/8 cos pangkat 3 ya dari 2x dx. Oke, kita sederhanakan yang sama, berarti kita dapatkan ini dengan ini ya, kemudian kuadrat dengan kuadrat, berarti 1/8 ini berarti kali 2 ya, 2 kurang 1 berarti 1/8 ya, 1/8 tambah ya 1/8 kosinus 2x, lalu yang ini dengan yang ini ya, 1/8 kurangi 1/4 berarti min 1/8 ya, min 1/8 kosinus kuadrat 2x, lalu dikurangi 1/8 kosinus kuadrat pangkat 3 dari 2x dx. Oke, semuanya 1/8, jadi kita boleh mengeluarkan 1/8 ya, jadi sama dengan 1/8 integral dari 1 ditambah cos 2x dikurangi cos kuadrat 2x, lalu dikurangi cos pangkat 3 2x dx ya. Oke. Nah, di sini belum selesai karena ini masih kuadrat ya, dan ini pangkat 3 ya. Berarti kita gunakan jenis yang pertama di sini. Untuk jenis yang pertama ini kita tulis saja 1 tambah cos 2x, ini sudah, berarti yang ini karena jenis yang pertama kita buat menjadi cos kuadrat tuh 1 ditambah cos 2x, karena ini cos 2x berarti 4x ya, per 2, lalu yang ini kita keluarkan 1, berarti cos kuadrat 2x dikali cos 2x ya, kali cos 2x dx. Oke, kita tulis lagi 1 tambah cos 2x dikurangi setengah cos 4x, yang ini kita tulis menjadi, karena oke, yang ini kita pisahkan saja ya, kita pisahkan supaya tidak bingung nantinya. Berarti kita dapatkan yang ini cos kuadrat 2x dikali cos 2x dx, yang ini saya tulisnya dx saja begitu, lalu dikurangi seperti itu ya. Oke, untuk ini sudah bisa diselesaikan. Yang pertama ya 1/8, kita dapatkan ini berarti x ditambah setengah sin 2x, yang ini kurangi setengah x, yang ini berarti setengah 1/4 berarti 1/8 sin 4x ya, ini sudah selesai. Nah, tinggal dikurangi ya yang ini ya, berarti ini kita ubah supaya menjadi 1 kurangi sin kuadrat 2x ya, lalu cos 2x dx. Oke, yang ini disimpan saja dulu, kita selesaikan yang ini. Berarti kalau kita misalkan u nya adalah sin 2x ya, kita misal u nya adalah sin 2x, berarti du nya sama dengan 2 cos 2x ya, atau setengah du nya sama dengan cos 2x dx ya. Berarti kita dapatkan satu integral dari ini adalah jadinya setengah integral 1 kurang u kuadrat du ya, du berarti setengah dikali u dikurang u dikurangi 1/3 u pangkat 3
Oke, atau saya tulis ulang berarti menjadi setengah U setengah sin 2x dikurangi 1/6 sin pangkat 3 2x. Oke, nah ini jawaban untuk yang ini. Kalau kita gabungkan ya, kita gabungkan dengan yang ini, kita dapatkan 1/8 nya kita pisahkan saja dulu. Atau ini kita yang ini bisa digabungkan ya, setengah tambah ini 1 dia jadi setengah ya, 1 dikurangi setengah berarti setengah x ditambah setengah sin 2x lalu dikurangi 1/8 sin 4x, lalu kita kurangi dengan ini ya, karena ini dikurangi berarti min setengah sin 2x lalu ditambah, tulis ke bawah saja, ditambah 1/6 ya, 1/6 sin pangkat 3 2x. Oke, nah jawabannya ini tinggal kita kalikan 1/8 saja di sini. Kita kalikan 1/8 jadi berapa ya, 1/8 kali jadi 1/16 x, yang ini berarti kita dapatkan ini kan setengah sin 2x, yang ini min setengah sin 2x, kita bisa coret saja, berarti 1/16 x ini berarti dikurangi 1/64 sin 4x lalu ditambah 1/8 kali 1/6 ya, berarti tambah 1/48 sin pangkat 3 2x tambah c ya. Oke, saya kira jawabannya ini ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya, nah, ini cukup panjang nih sepertinya. Tetapi kalau kita sudah memahami, saya di sini sengaja menggunakan proses panjang ya, pemisahan-pemisahan supaya konsepnya paham dulu ke sana ya. Kalaupun bisa langsung, kita tidak usah menggunakan pemisahan-pemisahan ini. Baik, saya kira untuk jenis yang kedua ya sampai di situ ya. Untuk video pada contoh atau jenis 1 dan yang kedua karena terlalu panjang, jadi saya bagi-bagi saja. Untuk jenis 1 dan kedua ini pada video pertama ya. Mudah-mudahan kita bisa difahami. Nanti kita lanjut lagi pada video selanjutnya, yaitu jenis ketiga, keempat, dan kelima. Mohon maaf atas segala kesalahan pada penulisan atau perkataan saya ya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share. Aktifkan pula tombol notifikasinya supaya saya lebih bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.